Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anakku yang tercinta. Ya. Oke, selamat sore anak-anakku yang tercinta. Selamat bertemu kembali. Kita belajar pada sore hari ini ya. Karena memang PAS, Buci tidak ngelesi sore loh ya. Kalau PAS, kalau masih tengah semester, Buci masih mau. Tapi kalau PAS, kita sudah menguji kemampuan anak-anak benar ini ya. Jadi tolong untuk PAS, penilaian akhir semester, betul-betul anak-anak siap lahir batin meskipun di rumah ya, meskipun di rumah tetap dijaga integritasnya, tetap dijaga kejujurannya. Aku ini benar-benar sudah bisa apa belum? Buci, boleh enggak dibacakan mama? Boleh dibantu membacakan, tapi tidak boleh memilih isinya. Mama hanya baca saja, membantu memahami bacaan. Tapi kalau adik sudah bisa baca sendiri, alangkah bagusnya kalau adik membaca sendiri. Tuh kan? Karena apa? Kita sudah bisa membaca, Buci. Sip. Nah, gitu. Oke. Sip. Kalau sudah seperti itu, oke, luar biasa ya. Oke, yuk kita mulai, kita buka kembali bukunya. Yuk. Tidak jauh-jauh dari buku dan LKS. Jadi kalau adik sudah sudah mengamati beberapa gambar di dalamnya, karena kelas 1 itu sifatnya masih banyak gambar, maka anak-anak harus niteni ya. Siap, yuk kita buka ke bawah terus. Kita buka ya. Oke. Ini sudah aku dan teman baru. Yuk. Halaman berapa, Bu Ci? Oke, halaman 1 sayang. Ya. Bu Ci, tema berapa? Tema 1, Nak. Tema 1. Oke ya. Kita lihat. Teman baru. Kalau kita berkenalan, apa yang kita sebutkan? Buci tanya. Nama. 1 jelas nama ya. Hai, selamat bertemu. Kenalkan, namaku Fiona. Oh, gitu ya. Namaku Citra. Oke. Namaku Ica, misalnya begitu. Jadi yang disebutkan adalah namanya. Ya, seperti yang kemarin kita bahas. Kalau kenalan baru, kalau ditanya lagi rumahmu di mana? Itu rumahku di Winong. Aku juga Winong kok. Mana ya? Akhirnya terjadilah perbincangan perkenalan, ya. Jadi seperti itu. Yang pertama kali disebut ketika berkenalan adalah namanya. Kenalkan, namaku Miu. Mana nih Kak Miunya? Nggak kelihatan ini. Ya. Oke. Namaku Dilan, namaku Nasya, misalnya begitu ya. Kemudian pasti akan disebutkan, namaku Nabila, misalnya begitu. Jadi yang disebutkan adalah namanya. Baru kemudian menyebutkan rumahnya atau alamat rumahnya. Oh, ternyata tetanggaan kita ya. Kamu punya hobi apa? Baru yang lainnya. Oke, lanjut. Ketika mau berangkat sekolah atau berangkat bermain, apa yang akan kamu lakukan? Berpamitan atau bersalaman dengan orang tua. Oke, pintar. Maka kalau pulang sekolah, ya, pulang sekolah. Ini baru berangkat, masuk. Ini masuk sekolah, masuk sekolah. Nah, ini juga bersalaman, memberi salam kepada ibu guru ketika mau masuk sekolah. Kemudian berkenalan, yang pertama kali disebutkan adalah namanya. Oke
Oke. Nama. Adik perhatikan layar saja dulu. Perhatikan layar. Yuk perhatikan layar saja Kak. Perhatikan layar yuk. Ya. Karena itu sudah pernah kita nanti kalau kita menuju ke ini siap. Ketika berkenalan dengan lagu, maka ini lagu yang kemarin kita bahas. Siapakah namamu? Namaku Dilan. Siapakah namamu? Namaku Nasya. Kemarin kan kita sudah bahas ini ya. Jadi judulnya adalah Siapa Namamu. Ciptaannya, lihat nih penciptanya siapa? Ate Mahmud. Ya, Ate Mahmud. Yang menciptakan lagu ini adalah Ate Mahmud ya. Pencipta lagunya. Oke. Siapakah namamu? Nah, kalau di dalam kelas kita pakai lempar bola. Kok tidak ada bola, Bu Cik? Adanya kertas-kertas itu kita buat menjadi seperti bola. Kemudian dikaret untuk melempar bola. Bagi anak yang bisa menangkap bola, maka dia akan menyebutkan namanya. Oke. Sip. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang berjalan bersama dengan teman-teman saat berolahraga. Ya, ini adalah mereka sedang bercerita. Oke. Tapi mereka pakai permainan. Ini apa? Pakai sapu tangan. Ya, memindah sapu tangan berkeliling. Kenapa? Halaman berapa? Oh iya, lanjut. Sebentar. Halaman 10 bilang keras. Halaman 10. Sip. Nah, ini halaman 10 sayang ini ya. Sip. Ini gunanya kita belajar bareng meskipun tidak bertemu. Ini bisa saling mengisi Kak ya. Ini ketika sedang istirahat anak-anak bermain dengan menggunakan sapu tangan. Nah, ketika lagu berhenti Udin yang pegang sapu tangan. Kemudian Udin mengenalkan teman kanan kirinya. Sebelah kiriku Siti, sebelah kananku Edo. Jadi ini mengenal teman sebelah. Ya, bukan menyebut namaku lagi, tapi mengenalkan teman yang sebelah, duduk di sebelahnya. Nah, ini berarti bermain untuk mengenal teman-teman yang lain. Tidak cuma mengenalkan diriku, tapi mengenalkan teman yang duduk di sebelahnya. Ini kalau biasanya di kelas kita lakukan dengan bertanya jawab. Nah, bertanya jawab. Namamu siapa? Itu sebelahmu siapa sih? Tanya yuk. Nah, ini. Tapi karena sekarang tidak dibolehkan, maka tidak diizinkan kemana-mana. Siap. Lanjut ya. Ya. Bernyanyi sambil mengenal huruf yuk. Ya, Bu Cik. Halaman 12. Kemarin Bu Cik sudah tanya, berapa jumlah huruf atau abjad? Dihitung. 6. 26. Betul. Ada 26 huruf yang kamu ketahui ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang aku tahu. Ayo belajar denganku. Oke, lanjut. Nih perkenalan. Udah tahu. Bu Cik tanya, yang rambutnya keriting hitam siapa namanya? Edo. Yang pakai kacamata siapa? Yang pakai kacamata siapa? Siapa? Udin apa Beni? Udin. Yang pakai jilbab siapa? Yang pakai jilbab? Siti. Pinter. Yang
Yang pakai pita siapa? Yang pakai pita? Lami. Yang pakai bando siapa? Dayu. Ini adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam kelas awal, kelas 1 ya. Ini tokoh-tokohnya di dalam satu buku cerita, satu buku pelajaran di kelas 1 ya. Harus diingat ya, ini Ya. sekarang ini. Oke, siap? Cermat, cepat. Kursi ada berapa? Kursi 7. Betul. Setip, penghapus. 10. Siap? 10. Buku, cemat. Buku. 9. Penggaris. 8. Oke. Teman Siti yang paling bawah ada berapa semuanya? 5. Oke. Ana Ke Sing bawah trifosa selisih, An. Balik ya, Dek. Dibalik ya, dibalik. selisih kudune kan Ini sudah bisa. kudune Sudah kan bisa. 1.300.000 Berkelompok sebenarnya 2, yang di berkelompok 3 1363 sudah atau bisa. 1364 Yuk. Oke. Halaman berapa? Oke, halaman berikutnya. Halaman berapa? Halaman 18, Kak. 63. Iya, benar. Kita lihat. Sing inputanmu. Bahkan ketika pulang sekolah pun tetap kalian harus berpamitan kepada ibu guru. Ya, Oh, iya. ketika pulang sekolah pun masih tetap berpamitan atau memberi salam kepada ibu guru. Nah, kalau pulang sekolah itu waktunya pagi, apa siang, apa sore, apa malam? Ayo pulang sekolah. Iya. Sekarang Bu Cik tanya. Sarapan itu sarapan kok siang? Pagi. Siang malam. Kalau sholat asar, ayo. Sore. Sholat isya. Iya. Isya, sholat isya. Malam hari, betul. Kemudian sholat subuh. Pagi hari. Pintar sekali. Memberi salam kepada orang tua. Terima kasih Tuhan. Oke. Saya Kak Mio, sudah halo. Kalau sholat duhur siang apa pagi, Kak Mio? di rumah. Sholat duhur, ya. Siang, sip. Oke, terima kasih, cantik. Lanjut, halaman ke bawah, 19. Hops, ini adalah permainan menggabungkan huruf. Sekarang Bu Cik mau. Nah, bentar. Coba ya, ini Bu Cik mau nulis apa sih sebenarnya? Yuk. Di sini ada B, ada U, N, G. Nah, Bu Cik mau nulis apa ini? Sing 674 mau. Siapa cepat? Udah. Awan. Matahari. Pintar. Sing 674 mau wis tak. Matahari. Mau mbok input ulang. Kok metu meneh? Sing 674 kok metu meneh? Sing trifosa mau kan sing 674 wis tak. Ini Metu meneh.
Indah. Kayaknya foto. Apa mau bentak gitu? Nah, pintar. Baca dari atas ke bunga. Matahari indah sekali. Sip. Melengkapi huruf ya. Oke. Iya. Hmm. Bu, tapi kalau di gambarnya nggak ada N sama G. Di sini? Iya. Oh, enggak. Itu tadi dari Buci sendiri, Kak. Dari Buci sendiri. Enggak apa-apa. Ya. Oke. Siapakah namamu masih dalam perkenalan? Oke. Ini berapa banyak anak laki-lakinya? 3. Berapa, Mio? Laki-lakinya berapa, Mio? Halaman 22. Halaman 22 Kak Mio. Berapa? 3. Nah, Kak, Buci sekarang tanya. Dari anak-anak ini semua, ada yang hilang loh. Satu temannya yang belum ngumpul di sini siapa ya? Siti. Siti, benar. Biasanya mereka selalu berenam. Tapi ini Sitinya tidak ada. Ya, betul. Coba hitung berapa. Sekarang Buci tanya. Kalau itu suruh menghitung dasi ya. Sekarang coba hitung berapa pasang sepatu mereka. Trifosa mau tiganya piro? 13, 6, 3 apa 4? 5. Nah, betul. Makanya saya Betul. Yang jumlahnya 9 apa Buci tanya? Ganti notai. Halaman 24. Yang jumlahnya 9 cari. Halaman 24. Halaman 24. 24 Kak Citra. Yang jumlahnya 9. Bu, kalau kursinya ada berapa itu kursinya? 6. Penggarisnya ada berapa ya? 8. Oke. Oke, siap. Udah Buci yakin kamu bisa. Buci percaya kamu bisa. Di sini ada tas. Semua tasnya ada berapa? 4. Mana? Berarti yang dilingkari adalah yang tengah. Ya. Pensilnya ada berapa pensilnya? 6. Betul. Serutannya ada berapa serutannya? Oh iya. 8. Makan kok. Lanjut. Nanti akan ada beberapa soal dari Buci. Iya, alhamdulillah. Apa yang sedang mereka lakukan? Berdoa. Kapan kalian melakukan berdoa? Buci tanya. Mau belajar. Setelah belajar, oke. Mau tidur, mau makan. Masuk kamar mandi. Nah, sebentar, cek dulu. Oke. Yuk, ini ya. Kapan kalian berdoa? Sebelum makan, sebelum berdoa, sebelum tidur, sama sesudah makan. Intinya berdoa adalah setiap saat. Oke ya? Setiap saat. Lah saat itu kapan? Bisa sebelum makan. Terus Sesudah makan. Sesudah makan. Sebelum berpikir.
Sebelum tidur. Sebelum pergi, Buci. Sebelum pergi. Betul. Jadi mau bepergian itu penting sekali untuk berdoa. Penting sekali. Sebelum pergi. Oke. Masuk kamar mandi. Loh, masuk kamar mandi aja harus berdoa. Olahraga, Buci. Kenapa sayang? Mau berolahraga. Mau berolahraga. Betul. Jadi supaya apapun yang kita lakukan itu Sudah belajar. mendapatkan manfaat. Oke, ya. Sayang, oke. Di antaranya ini ya. Maka dikatakan kunci berdoa itu setiap saat selalu berdoa. Mau duduk aja bismillahirrahmanirrahim, yang duduk cuci biar bersih. Siapa tahu di situ ada setan yang duduk, biar pergi dulu ya. Nah, kita harus selalu berdoa setiap saat. Nah, ini saat-saat yang rutin kita lakukan ya. Ada sebelum makan, sesudah makan, dan lain sebagainya. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Enggak. Enggak. Oke. Intinya berkenalan itu yang menyebutkan, yang disebutkan adalah nama, alamat. Ya. Nama dan alamat itu penting. Ya, oke. Mari kita buka kembali, lanjut. Halaman berapa? Bentar. Ini tadi Pelajaran anakku. halaman 29. 30. 30. Tadi siapa? Dayu. Nah, ITSI Siti. Bawahnya? Dayu. Dayu. Bawahnya lagi? Lani. Lani. Miu. ENBI. Beni. Oke. Ica. Paling bawah gampang itu. Ica. DIUN. Apa Kak Ica? Din. Udin. Udin. Betul. Udin ya. Paling bawah apa paling bawah? Edo. Sip. Lanjut. Berangkat terus. Kita masuk di sini. Halaman 33. Mereka sedang bermain. Oke ya. Paling atas berapa orang itu? 5. Nah, bawahnya. 6. Nah, bawahnya. 3. Paling bawah. 1. Ya, satu sendirian siapa itu? Yang sendirian itu? Oh, gampang ini. Mudah ini, mudah sekali ya. Untuk subtema 1, Buci yakin kalian bisa. Nah, itu kita masuk ke tubuh. Nah, tubuh itu sangat penting karena kita bisa melakukan semua kegiatan itu karena tubuh kita normal. Oke. Maka kita harus selalu bersyukur kita diberi Allah tubuh yang normal. Jadi kita bisa berlari, bisa Halaman berapa? Iya, sebentar nak. Halaman 37, cek. Halaman 37. Oke. Sip. Buci tanya, mata untuk apa? Melihat. Telinga untuk apa? Mendengar. Tangan. Memegang. Memegang kaki. Jalan. Hidung. Bernafas. Kemudian Nafas.
Ada satu Halaman lagi. berapa, Buci? Halaman 37, Kak. Sekarang kalau mulut itu gunanya untuk apa, Kak? Makan, berbicara. Kalau kita nggak punya mulut nggak bisa berbicara loh ya. Nah, itu saling ketergantungan. Ada mulut nggak punya gigi ya nggak bisa bicara. Siapa yang nggak punya gigi, Bu Cik tanya? Ada yang nggak punya gigi? Punya gigi semua. Ada gigi, nggak punya lidah ya nggak bisa. Coba. Bisa bicara nggak? Nggak bisa. Jadi marilah kita bersyukur. Allah memberikan semuanya lengkap. Tidak ada yang cuel sekalipun. Coba bayangkan kalau lidahmu kena sariawan. Loh, bisa bicara? Susah, Buci. Bisa makan enak? Susah. Maka marilah kita selalu bersyukur atas kekuasaan Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita ya. Itu rahmat Allah kepada kita, berkah Allah kepada kita, karunia Allah kepada kita. Selalu bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi. Allah menciptakan semuanya itu tentu punya maksud sendiri. Oke ya. Kita tidak boleh, "Ma, kok hidungku pesek ya?" Oh, enggak apa-apa. Allah berikan itu pasti punya maksudnya. Nanti pada saatnya kita tahu bahwa itu pasti ada manfaatnya. Jangan merasa kecil hati, enggak boleh. Jangan merasa rendah diri, enggak boleh. Aku kok enggak cantik ya, Bu Cik, enggak cantik aja enggak rendah diri kok ya, enggak apa-apa. Ya, yang penting adalah ilmu kita bermanfaat buat orang lain. Anak-anak tetap menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya. Selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita punya. Oke. Siap, lanjut. Nah, lagu Dua Mata Saya. Yuk. Dua mata saya, hidung saya satu mulut saya, tidak berhenti makan. Dua tangan saya, yang kiri dan kanan. Kaki saya Pakai sepatu baru. Bu Cik tanya, anggota tubuh yang jumlahnya 2. Cepat, tidak pakai lama. mata, Telinga, tangan, kaki. mata, tangan, kaki, alis, telinga. Sip. Oke, kalau suruh menyebutkan 3 kalian pasti sudah bisa. Miu mana Miu? Kok nggak kelihatan ini? Halo Miu. Nah, Miu, Bu Cik tanya, berapa jumlah hidung? 1. Mulut, Citra. 1 juga. Dilan sekarang Dilan. Lidah kita ada berapa, Dilan? Lidah kita ada berapa? Berapa, Kak? Halo, Kak Dilan. Lidahnya ada berapa? 1 ya. Arul nih, belum dengar suaranya ini. Arul, halo. Jari tangan kita ada berapa, Rul? 10. Jari kaki kita ada berapa, Rul? 10. Sip. Di jari kita ada kuku-kuku. Kalau panjang kukunya harus diapakan? Cik sudah pernah itu. Oke, lanjut. Nah, ini bagian tubuh. Sudah pernah kita laksanakan. Dahi, mata, hidung, mulut, bahu,
coba dicek sekali lagi. kepala, telinga, hidung, jari, Cek tangan, sekali kaki. lagi halaman 39, yuk. Ya, pipi, jari, tangan, dagu, kaki, bahu. Dahi, mata, hidung, mulut, bahu, Nah, kaki, kepala, telinga, pipi, jari, tangan, hidung. pertanyaan Buci. Anggota tubuh yang depannya huruf T. Tangan, telinga. Tangan dan telinga. Anggota tubuh yang depannya pakai huruf D. Yuk. Dagu. Dahi. Ya, betul. Sip, lanjut. Nah, ini tadi. Apa yang mereka lakukan? Berdoa sebelum makan. Kemarin ditanya Buci loh. Ini sebelum apa sesudah makan? Sebelum. Kok tahu kalau kamu sebelum? Rambut dampingnya mesti. Masih utuh. Makanannya masih utuh, masih banyak. Ya, Jawab oke. kita kok ini. Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lagu Ora ini. masalah iku, cuma dipateni suarane. Nek ana swara iku dicoret karo ndekne. Iku delok ono. Ojo dicoret. Kepala, pundak, lutut, Speaker kaki. lho, speaker ora masalah GTL. Speaker Zoom. Kepala, Ono ndekne pundak, takoki lutut, ndekne ngerti kaki, kok carane kok. lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung dan mulut, kepala, pundak, lutut, kaki. Lagu ini, perhatikan. Anggota badan yang ada dalam lagu ini apa saja? Cepat. Ini dalam lagu ini, anggota badan yang ditunjuk dalam lagu ini apa saja? Kepala, pundak, lutut, kaki, terus daun telinga, mata, hidung, mulut, ya, pundak, kepala, ya. Jadi ada berapa? Kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung, mulut. Ada 8. Jadi besok seumpama keluar soal, coba anggota tubuh yang ditunjuk dalam lagu kepala, pundak, lutut, kaki apa saja sebutkan. Kamu sudah bisa, ya. Ada 8. Diingat-ingat. Oke, ini gampang sekali menunjuk. Sudah Buci yakin bisa? Oke. Nah, ini lagu ketika bermain dengan Bu Guru. Bu Guru pegang. Coba lihat semuanya. Lihat Buci. Buci pegang apa ini? Cepat. Hidung. Buci pegang apa ini? Telinga. Buci pegang apa ini? Ini. Dahi. Apa ini? Aduh. Iya. Ya Allah, baru aku sama Buci. Iya, yuk. Siap. Buci. Iya. Akila kok nggak ada? Siapa sayang? Akila. Oh, Kak Akila pergi. Ada acara, tadi izin.
Kak Akila pergi ada acara nggih. Kamu kangen ya sama Kak Akila ya? Enggak. Oke. Kita lanjut ya. Guru berkata tuh tadi, Buci pegang apa kalian sebutkan. Buci pegang apa Halaman kalian berapa, sebutkan. Buci? Sebentar nak, ini ada temen yang masuk. 44. Halaman 44. Siap. Oke lanjut ya. Nah, mereka bermain bola. Pakai apa main bola? Kaki. Kaki. Betul. Membaca buku. Ada tanda ya? Membaca buku apa enggak? Mata. Betul. Makan. Pegang makanan pakai apa? Mulut. Pegang kok, mulut. Pegang. Tangan. Pegang makanan pakai tangan. Oke, minum. Pegang gelas pakai apa? Mulut. Pegang gelasnya pakai tangan, minumnya pakai mulut, betul. Jalan kaki. Pakai apa? Jalan loh. Berjalan loh. Kaki, betul. Ini bolanya disundel pakai apa ini? Kaki. Kepala. Pakai lutut. Nah, pakai lutut. Lutut. Nah, pakai lutut. Ya, ini Akila masuk ini. Nah, ditanyakan sama Alfiona, masuk langsung. Ya. Jadi giring bolanya dia pakai lutut, Edo ya. Jadi perhatikan betul gambarnya, jangan sampai salah persepsi ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum, Akila. Ya, Buci. Nah, aduh, ini loh ditanyakan teman-teman, Akila kok nggak kelihatan? Ada cara tadi dia pamitan kok. Yuk kita perhatikan panca indera, ini penting. Kadang-kadang anak salah ya, kadang-kadang kelirunya di sini. Panca indera kita itu apa sih? Lihat, Udin makan jagung, ya. Dia merasakan, mah jagungnya manis mah. Ini pakai apa dia merasakan itu? Lidah. Nah, pakai lidahnya betul. Jagungnya nggak manis mah, keras. Lidahnya yang bilang begitu. Jadi kalau Masa lidahnya berbicara, Buci? bukan, lidahnya merasakan Kak, bukan berbicara. Lidahnya merasakan, yang berbicara mulutnya si Udin ya. Ya. Misalnya kamu pegang jagung, dicium saja. Segernya baunya. Apa yang ada? Siapa yang mencium? Hidung. Sama seperti Lani ketika dia mencium bunga. Ya, bau bunganya harum. Maka dia baunya seger ya. Sedap sekali. Ya, oke. Siti memegang boneka pakai apa? Tangan. Beni membaca buku pakai apa? Mata. Dayu mendengarkan musik pakai apa? Telinga. Nah, ini panca indera kita. Ya. Siti coba perhatikan Siti memegang boneka mah, halusnya mah bulunya. Dia
merasakan itu dengan menggunakan apa? Kulitnya. Halus mah. Bulu boneka ini lembut sekali. Nah, ini kulitnya yang merasakan ya. Kulitnya. Tapi kalau dia pegang bonekanya, pegang saja, itu adalah tangannya. Tapi kalau merasakan lembutnya bulu boneka, halus, itu berarti kulitnya yang merasakan ya. Hidungnya membau. Ini loh kakak mah, keringatnya kecut, habis mainan terus masuk, nggak mandi dulu. Nah, itu berarti hidungnya yang membau ya. Oke. Sudah ada yang ditanyakan tentang panca indera? Enggak. Ya. Oke. Lanjut sayang. Mata untuk melihat. Oke, ini sudah. Buci yakin kalian sudah. Ini loh panca inderanya. Mata untuk apa? Lihat. Telinga untuk apa? Hidung untuk apa? Lidah untuk apa? Mengecap rasa, betul. Kulit untuk apa? Merasakan lembut, panas, dingin ya. Esnya dingin banget tapi seger gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, ini Buci juga yakin oke bisa. Pasti insya Allah bisa. Nah, perhatikan baik-baik. Duduk. Posisi duduk. Posisi duduk yang ini adalah posisi duduk yang benar. Tegak, kakinya lurus ya. Halaman berapa? Halaman 51. Halaman berapa? 51. Nih, punggungnya tidak melengkung. Punggungnya lurus. Punggungnya lurus. Ya. Kalau seperti ini punggungnya bengkok. Seperti ini membungkuk. Ini adalah duduk yang kurang benar. Tidak benar bahkan. Jangan dibiasakan duduk dengan bentuk-bentuk yang kurang pas. Ya. Oke. Bawahnya, jarak mata ke buku berapa senti kemarin, Kak? 30 cm. 30 cm, jangan salah 20. 30 cm. Oke. Mama suaranya kok gini? Kok kayak pelan? Ya sudah tapi sehari nak. Kak Miu suaranya pelan. Iya. Duduk tegak, mata ketika membaca harus di tempat-tempat yang terang supaya mata kita cukup cahaya untuk melihat tulisan, tidak terlalu dipaksakan. Oke, lanjut. Nah, ini menendang bola dengan kaki. Nah, nama jari. Tunjuk 5 jari. Siap. Mana jari jempol? Ini. Jempol. Telunjuk. Mana telunjuk? Jari tengah. Mana jari tengah? Ayo, Kak Arul. Mana Kak Arul? Jari tengah ini nih, yang tengah ini ya. Jari manis, yang pakai cincin ini loh, jari manis mah. Nih, jari manis, dekatnya kelingking. Ya. Oke, kemarin kita sudah menyanyikan lagu ini. Ini namanya jari jempol. Jempol ya. Apa pesannya jari jempol? Pesannya jari jempol. Tidak boleh ngompol. Siapa yang masih ngompol? Ya. Aku sudah enggak. Pintar. Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Mana telunjuk? Dekatnya jempol itu jari telunjuk. Ya, dekatnya jempol jari telunjuk. Apa
pesannya jari telunjuk, pesannya jari telunjuk, tidak boleh ngantuk. Yang belajar ngantuk siapa? Telunjuk. Ya, jempol dan telunjuk diperhatikan benar. Besok kalau disuruh menyebutkan ini jari apa dan apa, kalian sudah bisa. Yang paling besar dan pendek ini namanya jari jempol. Dekatnya jempol itu namanya jari telunjuk. Ya, dekatnya jempol itu namanya jari telunjuk. Terus dekatnya telunjuk kalau dibeginikan dia ada di tengah. Ini ditutup, dia ada di tengah. Namanya jari tengah. Sebelahnya lagi namanya jari manis. Yang paling kecil sendiri, kecil ramping ya, namanya jari kelingking. Ada 5 nama jari-jari kita. Nah, anak-anak juga harus tahu ya. 1, ibu jari atau jari jempol. Terus telunjuk. Terus jari tengah. Terus jari manis. Terus kelingking atau jentik. Kalau orang Jawa bilang jentik. Mah jentekku sakit, mah kena meso ya. Jentek atau kelingking. Oke, lanjut. Nah, ya kalau itu urusan apa ini sudah tahu ya kalian ya. Jari itu berapa nanti tinggal menghitung. Oke, lanjut. Bolanya ada berapa? Ya. Sebelahnya anak-anak yang bermain bola ada berapa? 5. Oke. Yang ini ada berapa anak ini? 3. Bunganya ada berapa bunganya? 9. 9. Burung ada berapa burung? Burung ada berapa? Burungnya ada 8. Kupunya ada berapa kupu? 6. Bisa, gampang sekali, insya Allah bisa. Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, mulut, dada, perut, iya. Kepala juga tidak boleh. Mulut, dada, bagian perut. Yang belakang bagian bokong ya, tidak boleh. Tidak. Kalau mau dituntut bilang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Langsung katakan tidak boleh. Ya, jangan saru, tidak boleh. Siapa saja kecuali orang tuamu ketika memandikan. Itu mama boleh. Kalau mama orang tua kita. Tapi kalau orang lain langsung katakan tidak boleh. Ya. Siapapun itu. Ya, menceritakan tentang bagian tubuh, oke. Posisi duduk, membuka halaman buku. 1 persatu halaman supaya bukunya tidak sobek. Nih lihat. Halaman 60. Halaman 60, Kak. Kak Fiona jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret, Kak Fiona. Dihapus. Ya. Oke, membaca buku ini posisinya. Bukunya diletakkan di atas meja. Bukunya di atas meja. Buku tema 1, Kak. Loh, Kak Arul kenapa itu? Batu kenapa itu? Hah? Jatuh. Walah. Ya, jadi membaca itu bukunya diletakkan di atas meja. Tidak dihadapkan pada lampu seperti itu. Kalau menutupi lampu berarti kamu tetap gelap nanti ya. Bagian huruf yang terbaca itu gelap karena tertutup. Ya. Membaca dengan baik saat di rumah. Oke. Menggerakkan badan secara bebas.
bebas seperti orang menari. Menari kalau diikuti lagu dan irama semakin bagus ya. Jadi tubuh kita akan bergerak. Oke. Nah, yuk bermain sambil mengenal huruf A kecil. Nah, ini sekarang yang Buci mau tes. Oke, perhatikan. Ya, ini Kak Nabila mana nih? Enggak kelihatan ini. Kak Nabila Buci. ini ya. Yuk, coba hitung ada berapa hurufnya. Ya. Yuk, cepat. 4. Ada berapa hurufnya? Huruf? 4 huruf. Huruf itu satu-satu hurufnya. Bukan suku kata loh. Ini namanya huruf. 8. Ada 8, betul. Ada 8. Yuk. R Yuk. A permainan. Ada berapa? 9. 9, pinter. 9. Ya, sebentar. Ada berapa? Cepat. 7. Pinter. Satu lagi. Berapa? A S I A 5. Jadi menghitung huruf beda dengan menghitung suku kata. Kalau suku kata kita pakai jari. Matahari ada 4 suku kata. Tapi kalau ditanya ada berapa huruf, ngitung hurufnya satu-satu. Oke? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke. Ini gini ya, Buci. Oke ya. Oke, ini sudah dibolak-balik seperti tadi ya. Oke. Dibolak-balik hurufnya. Halaman berapa, Putri? Iya, Kak Citra ini sayang, halaman 63. Sekarang lanjut dulu. Cek. Ini kalau ini gampang ya. Share lagi, Buci. Yuk kita. Nah, sebentar. Cepat. Ini angka berapa? Angka berapa? 19. Angka berapa? 21. Angka berapa? 17. Oke. Angka berapa? 13. Angka berapa? Salah. Angka berapa? 22. Oke, angka berapa? 31. Oke. Angka berapa? 11. Nah, pintar. Angka berapa? 28. Angka berapa? 42. Oke. Jangan bingung. Kemarin tuh Buci masih melihat nulis angka 13 keliru 31. Nah, ini loh. Hati-hati jangan bingung ya. Ini 13 dan 31 itu angkanya sama 1 dan 3. Tapi kalau kebalik naruhnya ya salah. Ya, termasuk ini. Nah, ini berapa? 20. Nah, jadi tolong diingat-ingat letaknya. Kemarin siapa yang salah itu? Nulis 16 keliru 61 itu. Ya. Nah, hati-hati. Siap. Lanjut dulu. Jari tangan berapa tadi? 5. 10. Sudah paham ini lambang. Oke, lanjut ya. Cara merawat, nanti kita langsung masuk ke cara merawat.
Cara merawat tubuh. Dengan cara apa? Ya, halaman 73. 73. Cara merawat tubuh. Ini kelihatan semua ini. Mandi, terus mencuci tangan, terus menggosok gigi, keramas, menyisir rambut. Loh, Dek, menyisir rambut itu bagian untuk merawat tubuh, memotong kuku. Sebutkan yuk sekali lagi. Bagaimana caramu merawat tubuh? 1. Mandi, keramas, mencuci tangan, menggosok gigi, menyisir rambut, dan memotong kuku. Jadi itu. Nah, coba perhatikan ya. Diingat-ingat sekali lagi bahwa merawat tubuh itu banyak sekali caranya. Sekarang menggosok gigi pakai apa? Pasta gigi. Pasta gigi atau odol. Ada enggak menggosok gigi pakai sabun? Nggak Enggak ada. ada. Pahit, busuk, pedes ya. Jadi kemudian keramas pakai apa? Sampo. Mandi pakai apa? Sabun. Cuci tangan pakai apa? Sabun, cuci tangan atau shower ya, betul. Pakai sabun khusus untuk mencuci tangan. Kemudian memotong kuku menggunakan apa? Gunting. Potong kuku pakai untuk alat pemotong itu ya. Jadi banyak sekali cara merawat. Siap. Nah ini kuman itu ada di sela-sela jari kita. Yuk kita perhatikan ini. Nah, ini kemarin ada pertanyaan dalam soal latihan, ada apa? Apa, Dek? Finger paint. Nah, finger painting. Jadi melukisnya dengan menggunakan jari. Melukisnya dengan menggunakan jari. Ya. Oke. Apa bahan yang dibutuhkan? Cat air, kertas gambar ya, cat air dan kertas gambar. Perlu pakai kuas enggak kalau pakai finger paint? Enggak usah. Kan kuasnya ada pakai jari ya, enggak usah. Sip, lanjut ya. Pakai jari. Iya, pakai jari. Setelah melukis pakai jari, jari kita tentunya kotor sekali. Apa yang kamu lakukan? Cuci Cuci tangan. Gambar yang sudah jadi dijemur supaya kering. Oke. Lanjut ya. Oke, sip. Makan. Setelah melukis, tangan dan kaki Udin kotor sekali. Setelah melukis, Udin harus mencuci tangan. Cuci kaki. Ya, ini gambar Udin sedang apa ini? Makan. Setelah melukis dia mencuci tangan, mencuci kaki, kali aja cat airnya kena di kakinya ya. Kemudian menggosok gigi. Bu, hubungannya sama ini kalian memilih yang benar, bukan yang salah. Yang benar ya ini mencuci tangan setelah kotor-kotor tangannya ya. Oke, siap. Yuk kita amati. Amati ya. Bagaimana langkah-langkah mencuci tangan? Siap? Yang pertama, tambahkan air. Atau jarinya dibasahi dengan air. Kemudian, tuangkan sabun di jari kita. Gosok telapak tangan sampai bersih. Gosok punggung tangan. Punggung tangan tuh atas. Nah, ini punggung tangan. Ya, punggung tangan.
Sela-sela jari. Kemudian sela-sela jari. Ya. Terus kaitkan jemari. Nah, dikaitkan jemari. Ben resik ya. Ya. Kemudian ibu jari diputar-putar nih. Oh, diputar-putar ibu jarinya. Ujung jari digosokkan. Ujung jari. Ujung jari kanan kiri bergantian. Kemudian bilas dengan air. Setelah bersih, dilap dengan menggunakan anduk. Ya. Tutup keran airnya, itu pakainya tisu. Oh, keran airnya ditutupnya pakai tisu. Karena sekarang ini sangat membahayakan kalau cuci sembarangan ya. Disiapkan memang tempat cuci tangan, tapi harus hati-hati. Nutupnya pakai ujung siku atau pakai tisu. Setelah itu tisunya dibuang. Baru tangan kita bersih, bebas dari kuman. Oke. Nanti bisa dipraktekkan di rumah karena sekarang ini cuci tangan pakai sabun wajib. Ya. Aku sudah pakai hand sanitizer, Bu Ci. Oke. Tapi kalau sudah di rumah langsung ya dicuci tangannya pakai sabun. Oke, lanjut. Posisi duduk tadi. Oke ya. Punggungnya jangan melengkung. Lihat posisi duduk. Terus perhatikan cara memegang pensil yang benar, Kak. Ada satu yang seperti ini digenggam ya. Yang satu seperti ini. Coba kalian pegang pensil. Mana jari kalian yang sesuai? Yang depan apa yang belakang? Yang belakang ini ya. Jadi memegang pensil tuh posisi seperti ini. Nah ini kan enggak bisa. Gimana ini? Kayaknya Laura. Oke. Ini meletakkan buku. Meletakkan buku tuh ya di atas meja, bukan di bawah meja. Ya, di atas meja, dibaca, dibuka halaman per halaman. Nah. Oke. Lanjut. Ini mengatur barisan supaya rapi pada saat olahraga. Ini. Halaman 84. Ditandaskan Bu Ci. Gambar ini halaman 84, Kak. Oke ya. Ini Beni akan menulis. Kenapa dia duduk di tepi jendela, Bu Ci tanya. Biar kena supaya terang. Ya, supaya terang. Kalian aja kalau belajar itu pilih tempat yang paling belakang, Bu Ci. Kenapa? Padang katanya. Ya sama saja. Iya kan? Nah, sama saja. Ini Fiona ini baru mainan apa itu, Kak? Mainan apa Kak itu, Kak? Ya. Jadi kenapa kita duduk di tepi jendela supaya kelihatan lebih terang, Ya. Jadi kalau kita menulis dan membaca di tempat yang terang, mata kita akan sehat. Oke, itu yang perlu kalian lakukan ya. Duduk dengan tegak, pegang pensil dengan benar, letakkan buku di depanmu dan di atas meja. Baca buku di tempat yang terang. Ini adalah cara-cara mau membaca atau menulis yang benar. Duduk dengan tegak, pegang pensil dengan benar, letakkan buku di depanmu. Masa menulis letakkan buku di belakang? Bisa enggak? Enggak bisa. Toh? Jadi bukunya diletakkan di depan. Kemudian membaca di tempat yang terang. Oke. Nah ini Kak. Ini. Membandingkan. Ada kata lebih sedikit dan lebih banyak. Yang kita pegang adalah yang depan.
sabun 3 sabun lebih banyak apa lebih sedikit dari 5 sabun? Lebih sedikit. Lebih sedikit. 4 sampo dengan 1 sampo lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Nah, yang dipegang adalah yang depan. Yang depan. Ya, yang depan. Oke, kita coba. Nah, kita coba ini, Kak. 1 sampo dengan 4 sampo lebih banyak apa lebih sedikit? Yang depan lebih sedikit. Yang depan yang dipegang ya, yang depan. Kalau 3 sama 3? Sama dengan. Sama dengan pinter Miu. Sip. 2 sampo dengan 5 sampo lebih apa? Lebih sedikit. Yang dipegang adalah gambar yang paling depan ya. Oke. Nah, sekarang kalau pakai angka, nggak pakai gambar. 1 dengan 5 lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Sedikit. Pinter. Awas hati-hati. 4 dengan 2 lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Konsentrasi. 3 dengan 4 lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Sedikit. 6 dengan 8 lebih Banyak. 6 dengan 8 lebih sedikit. Konsentrasi. Pelan-pelan. 5 dengan 7 lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Sedikit. Mio. 8 dengan 10 lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Sedikit. Oh, kalau lebih banyak. Lebih sedikit, Kak. 8 itu lebih sedikit daripada 10. Akila. 9 dengan 7 lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Tak baleni meneh. Nasya. 6 dengan 9. Lebih apa? Lebih sedikit. Konsentrasi dan berpikir benar ya, Kak, yang ini. Karena ini adalah sudah masuk ke soal HOTS ya. Oke, aduh. Edo sakit gigi. Karena Edo suka makan permen. Tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Ketika Edo sakit, apa yang dilakukan teman-teman Edo? Membantu. Membantu apa? Edo. Membantu Edo apa? Membantu. Ayo Do, sakit giginya kasih ke aku gitu. Enggak. Menghibur Edo. Ya. Menghibur Edo. Supaya giginya tidak terasa sakit lagi. Dihibur, Kak. Ya, oke. Siap. Gigi, ini teks lagu. Aku gigi, mulut rumahku. Aku gigi, mulut rumahku. Iya, karena gigi itu ada di dalam mulut. Agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Kapan menyikat gigi? Kapan menyikat gigi? Pagi. Pagi. Sebelum tidur. Oke. Setelah makan dan sebelum tidur. Setelah makan atau sehabis makan dan sebelum tidur. Butik tanya, kenapa sebelum tidur? Biar sakit gigi. Biar nggak sakit gigi. Ada yang lain? Supaya sisa-sisa makanan itu tidak membusuk ketika kita sedang tertidur.
Kalau di sela-sela makanan itu, di sela-sela gigi ada sisa makanan, sementara kamu tidur dengan nyenyak, maka kuman itu akan membusukkan sisa-sisa makanan itu. Kalau setiap hari, maka gigimu bisa dilubangi. Awalnya hanya kecil, lama-lama menjadi besar kalau kita tidak berhati-hati. Jadi dijaga sebelum tidur ya, gosok gigi. Pakai odol. Nah. Sip, lanjut. 90. Nih, caranya sudah. Oh ya, cara gosok gigi. Nah, 1. Berikan pasta gigi disikat. Pada sikatnya. Kemudian bawah pol. Mulai digosokkan. Kemudian berkumur-kumur. Baru selesai. Ya. Jadi langkah-langkah menggosok gigi. Oke. Halaman berapa, Budi? Habis bermain bola yang dicuci kaki. Habis main ya cuci kaki. Oke. Kemudian kalau mau memegang makanan, apa dulu yang dilakukan? Cuci tangan. Kalau mau pegang makanan juga, kok kukunya panjang? Ayo, apa yang dilakukan? Dipotong dulu supaya kumannya tidak ada di dalam kuku. Nah, menjaga kebersihan tubuh, mandi, ya, mandi sebelum ke sekolah. Siapa yang belum mandi kalau ke sekolah, baunya kecut nanti ya, karena nanti berkeringat. Siangnya kalian berkeringat, kalau belum mandi, wow, baunya pasti akan dicium oleh teman-temannya. Nah, mandi pakai sabun supaya bersih, kuman-kumannya mati. Keramas mencuci rambut ya, kemudian memotong kuku secara benar dan mengganti pakaian setiap hari. Pagi pakai seragam sekolah, pulang sekolah seragam dilepas. Ya, ganti baju rumah. Untuk main, untuk tidur, itu pakai ganti baju rumah. Setelah itu sore mandi, ganti baju karena sore habis untuk bermain dan lain-lain itu kotor. Ganti baju. Nah, bajunya diletakkan di mana? Dibuangi aja begitu? Di tempat baju Di tempat baju kotor, pinter. Oke. Nah, Kak, Udin melihat ibu mencuci, kemudian Udin ikut membantu ibunya mencuci. Coba dilihat ini. Langkah yang pertama, dipilih antara baju yang berwarna dan baju yang putih. Ya, pilih. Kemudian dicuci yang putih-putih dulu. Baru kemudian masukkan yang berwarna setelah selesai putih. Dibilas. Dibilas sampai bersih bekas sabunnya. Setelah itu diperas ya sampai airnya habis. Kalau pakai mesin ya ada mesin pengeringnya itu ya. Kalau enggak ya diperas gitu aja. Kemudian dijemur di panas matahari. Ya. Baru setelah kering disetrika. Sekarang Buci tanya. Kenapa menjemur baju harus diterik matahari? Biar bajunya kering. Supaya bajunya cepat kering. Loh, kemana hilangnya air-air itu? Habis. Tinggal beberapa menit, Kak. Nanti. Oke.
Waktunya ternyata sudah sampai ya. Sudah selesai. Nanti silakan dibaca sendiri untuk berikutnya. Tinggal sedikit itu ke belakangnya. Ya. Nah. Nah. Ini waktunya sudah selesai batas waktunya Zoom. Tadi disetting 1,5 jam kok ya sudah mau habis, Dek. Jadi ini sudah beberapa saat, tinggal sedikit itu nanti bisa dilihat-lihat sendiri ya. Nah, ini nanti dari kacamata kita tidak bisa selesaikan. Oke. Ini. Nah, langkah-langkah mencuci baju nanti bisa dilanjutkan ke belakang lagi, tinggal sedikit itu. Nah. Oke. Kita turun ya. Nah, ini pinjer penteng kembali. Pinjer penteng itu melukis dengan menggunakan jari. Celupkan jarimu dalam cat lalu melukis dengan jari ya. Pinjer penteng ini. Kulit adalah bagian tubuh. Kulit mudah mengeluarkan keringat. Debu menempel pada kulit yang berkeringat, Kak ini. Kalau beberapa waktu yang lalu Buci masih melihat anak-anak yang tidak menggunakan baju kaos dalam itu. Usahakan gunakan kaos dalam karena kaos dalam akan menyerap keringat tubuhmu supaya bajunya awet, enggak kena ini ya, enggak kena keringat langsung karena keringat langsung biasanya nanti akan meninggalkan noda di dalam baju putihmu. Nah, ini usahakan gunakan kaos dalam supaya keringat yang dari tubuh kena dulu di kaos dalamnya. Selain itu menyerap keringat. Ini sangat berbahaya sekali kalau keringatnya lembab nanti menyebabkan penyakit kulit ya. Nah, karena keringat itu adalah kotor. Nah, oke. Bermain balok huruf. Oke. Ini balok huruf ya sama seperti tadi. Ini melingkari huruf vokal dan konsonan. Sudah oke ini ya. Coba satu vokal dan konsonan ini waktunya ini keburu habis deh. Sini. Wah. Kalau sudah ujuk-ujuk nutup nanti. Vokal konsonan. Oke. Mana vokal dan mana konsonan? Siapkan. Oke ya. Mana vokalnya dan mana konsonan? Mana vokalnya? Betul. A, E, A, I. Mana konsonan? E, A, I. Kemudian konsonannya mana konsonannya? T, N. Konsonan kok E, A, I? P, T, N. Betul. Nah, P, T, N. Kemudian coba sekali lagi. Ayo, mana? Vokalnya. Betul. Konsonannya. G, R, K. Oke, sip. Percaya kalian bisa. Anak-anak, untuk ke bawahnya nanti dibaca sendiri tinggal beberapa lembar itu, ya. Karena ini waktunya sudah menunjukkan jam 5:30 nanti kalau ujuk-ujuk nutup sendiri. Ya, enggak apa-apa. Anak-anak, pertemuan kita sore hari ini kita sudahi ya. Nanti yang ke belakang dibaca sendiri. Nanti malam silahkan untuk membuka buku agama karena agamanya soalnya lumayan banyak. Ya, lumayan banyak. Jadi nanti yang agama sudah tak kerjain Buci. Sip. Nah, semoga besok soalnya kalian bisa dapat 100 semua. Ya, oke ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kapan lagi ya bisa kita bertemu? Mungkin besok sore Buci tidak bisa karena besok sore Buci. Terima kasih Buci. Iya, terima kasih kembali. Buci. Siapkan alat tulisnya, siapkan di depanmu alat tulisnya paling tidak 2.
sama setip ya. Nanti besok kalau pas tes itu. Supaya nanti kalau yang satu apa ini untuk menulis kok kemudian terasa agak kecil, nanti ganti satunya. Itu ya. Setip. Jangan salah mama setip. Mama setip jangan ya. Terus satu. Yang kedua, besok ketika kalian tes, kirimkan satu dokumen atau ketika kalian mengerjakan itu pakai seragam ya Kak, putih merah ya. Ya, ketika kalian mengerjakan, Buci minta fotonya satu, dikirimkan ke WA-nya Buci. Kemudian setelah jam 9, tema sudah harus terkirim, Pak Buci. Tema maksimal jam 9. Ya, Buci. Buci, aku belum setengah 9 sudah jadi. Silahkan kirimkan setengah 9 juga tidak apa-apa. Kemudian kerjakan agamanya. Jam 11 kirim ke Pak Nas. Jam 11 kirim ke Pak Nas. Oke, maksimal loh ya. Sebelum jam 11 boleh. Tapi lewat jam 11 nanti ada sanksinya. Nah, gitu ya. Siap? Meskipun kita belajar daring tetap semangat ya Kak ya. Oke. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat PAS, tetap semangat, jangan takut. Kak Ica, semangat ya. Oke, terima kasih. Ya, Buci.